Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertemuan hari ini di Laskar Belajar kita akan membahas tentang medan magnet. Tujuan pembelajarannya adalah kita mampu memahami konsep medan magnet. Pertama adalah tentang konsep medan magnet. Jadi magnet itu secara umumnya atau secara bentuknya terbagi menjadi dua. Pertama ada magnet U yang bentuknya seperti U dan ada magnetnya batang seperti ini. Nah, di sini ada sebuah percobaan, silahkan kalian bisa lakukan sendiri di rumah. Di sini adalah sebuah magnet, di mana magnet tersebut ada N dan S. Jadi ada North dan South. Jadi ada utara dan selatan. Pertama, taruh magnet tersebut di sebuah gabus, kemudian diapungkan di dalam sebuah wadah, kemudian putar magnet tersebut. Ketika kalian memutarnya dan magnet tersebut berhenti, dipastikan bahwa ujung magnet yang menuju ke arah utara adalah kutub magnet utara. Dan ujung magnet yang menuju ke arah selatan adalah kutub magnet selatan. Jadi selalu seperti itu ya, sistemnya sama dengan kompas. Berikutnya adalah berdasarkan sifat interaksi magnet, benda diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu ferromagnetik, diamagnetik, dan paramagnetik. Pertama adalah ferromagnetik. Ferromagnetik ini merupakan benda yang kuat ditarik oleh magnet seperti besi, baja, kobalt, dan nikel. Kemudian yang kedua adalah diamagnetik. Kalau tadi kuat, sekarang adalah lemah nih. Benda yang lemah ditarik oleh magnet seperti magnesium, molybdenum, dan lithium. Kemudian yang terakhir adalah paramagnetik. Tidak bisa ditarik oleh magnet. Contohnya apa? Perak, emas, tembaga, dan bismut. Berikutnya adalah cara membuat suatu magnet. Ada tiga cara secara umumnya. Yang pertama adalah dengan menggosokkan magnet melalui besi. Ya, di sini kita bisa pakai besi atau pakai baja ya. Pertama, langkahnya adalah silakan gosokkan magnet tersebut dengan arah yang sama, jadi harus searah. Kemudian konsepnya, ujung kutub selatan magnet yang digosokkan dari ujung besi B ini ke A akan mengubah besi menjadi magnet dengan kutub selatannya pada ujung B. Jadi, karena S yang duluan menyentuh B, maka B ini akan menjadi selatan. Tetapi, kalau misalkan ternyata yang kita gosokkan adalah yang U ke B ya, dengan syarat ke B, mulai dari B, maka B ini akan menjadi utara, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah dengan cara induksi magnet. Nah, kalau induksi magnet ini itu cukup didekatkan saja selama beberapa lama mungkin ya. Ini magnetnya adalah U dan selatan. Di sana ada titik B dan titik A. Jadi magnet AB nih. Konsepnya berbeda dengan konsep pada penggosokan yang tadi. Nah, kalau induksi magnet ini caranya seperti ini. Cukup dekatkan seperti pada gambar. Kemudian di sini lihat kutub S ini berdekatan dengan kutub B. Maka kutub B akan menjadi kutub utara. Jadi kebalikannya ya. Kalau tadi si S kita gosokkan dengan B, maka B menjadi S. Kalau ini enggak. Ketika S didekatkan dengan B, maka B akan menjadi kutub utara dan A akan menjadi kutub selatan. Kemudian yang ketiga adalah dengan cara induksi elektromagnetik. Namanya juga induksi elektromagnetik. Berarti kita menggunakan elektro ya. Elektro ini berkaitan erat dengan elektron ya. Di sini kita menggunakan sebuah batu baterai. Batu baterai kita lilitkan ke dalam sebuah kawat. Bisa ini kawat atau ini saya juga gunakan besi atau paku biasanya ya. Konsepnya seperti ini. Jadi kutub magnet besi atau baja yang terbentuk tergantung pada arah kawat lilitan. Di sini bisa kita lihat kawatnya arahnya adalah ke sebelah kanan ya, atau searah dengan jarum jam. Maka ketika searah dengan jarum jam, titik A ini akan menjadi selatan dan B ini akan menjadi utara. Kalau misalkan kawatnya kita balik, maka titik B akan menjadi selatan dan titik A menjadi utara. Jadi intinya tergantung dari mana kita melilitkannya atau arah lilitannya ya. Kemudian berikutnya, cara menghilangkan sebuah magnet atau kemagnetan dari sebuah benda. Ada A, ada B, ada C. Jadi ada tiga cara ya secara umumnya. Pertama adalah lihat di sini ada palu ya. Kita ketok-ketok nanti magnetnya akan hilang kemagnetannya. Yang kedua kita bakar dan yang ketiga kita kasih tegangan AC. Jadi kalau tadi kita kasih tegangan DC untuk membuat sebuah magnet, kebalikannya nih. Kalau DC itu biasanya kita pakai gunakan batu baterai. Kalau misalkan AC biasanya kita gunakan listrik dari PLN gitu ya, yang gede-gede wattnya tuh. Kemudian jadi cara menghilangkan magnet ada tiga, ada diketok, ada dipetok atau dipukul ya, atau dipukul-pukul juga bisa. Ada dipanaskan, ada dikasih sumber tegangan AC.
Kemudian, materi berikutnya adalah tentang gaya Lorentz. Nah, tujuan utamanya adalah kita mampu memahami konsep gaya Lorentz. Silahkan kalian letakkan tangan kalian seperti pada gambar, di mana ada ibu jari, ada telapak, ini telapak, kemudian ada nih jari-jari 4 jari ya. Nah, 4 jari ini menunjukkan B, sementara ibu jari menunjukkan I. Nah, dan telapak tangan ini menunjukkan F. Apa itu? I, B sama F. I ini adalah kuat arus. B ini adalah medan magnet. Jadi magnet. Sementara F ini adalah gaya Lorentz. Jadi konsepnya seperti ini ya. Ibu jari itu I. B itu 4 jari. Dan telapak tangan ini adalah gaya Lorentz. Contohnya seperti ini pengaplikasiannya. Misalkan ini kalian adalah sebuah batang besi. Kemudian kalian lingkarkan tangan kalian. Lihat jempol kalian mengarah ke atas. Maka jempol tersebut adalah arus. Jadi arusnya ke atas. Sementara medan magnetnya lihat sini ya. Medan magnetnya ini mulainya dari kiri terus masuk ke kanan ya. Jadi dari kiri ke kanan itu berlawanan arah jarum jam. Sekarang lihat di gambar yang berikutnya juga sama yang ini ya. Nah, gimana kalau misalkan gambarnya kita rubah? Contohnya seperti ini. Ini ada 3 buah gambar. Gambar pertama I-nya ke atas. Kalau I-nya ke atas, tuh lihat, maka magnetnya arahnya akan seperti ini ya, seperti gambar B ya. Sementara kalau misalkan yang C, nah kalau yang C tinggal kalian putar aja nih. Yang awalnya ibu jari ke atas, sekarang ibu jarinya jadi ke bawah. Maka gambarnya akan menunjukkan gambar seperti gambar yang ketiga. Oke, untuk lebih jelasnya mungkin kita akan ketemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.